Hanya butuh 15 menit untuk menghancurkan karir 7 tahun, namun hanya butuh 1 detik bagi Rian Pratama untuk memicu kehancuran perusahaan triliunan rupiah. Di tengah lobi yang dingin, sebuah vonis pemecatan dijatuhkan dengan penuh hinaan di depan umum, tanpa tahu bahwa pria yang diusirnya adalah pemilik sah dari setiap jengkal gedung tersebut. Mengapa seorang pewaris tahta memilih diam saat harga dirinya diinjak? Apa yang terjadi saat manajemen menyadari bahwa mereka baru saja menendang keluar jantung dari aliran dana mereka sendiri? Inilah drama tentang arogansi manajerial yang berujung fatal, sebuah pengungkapan identitas rahasia yang akan mengubah nasib ribuan orang dalam semalam. Mari kita masuk ke bab 1, di mana panggung Algojo ini mulai digelar. Aryan Wijaya menatap angka merah yang berkedip di jam digital lobi PT Visi Teknika Utama. Pukul 9:15 menit. 15 menit yang terasa seperti lonceng kematian di gedung berlantai 40 ini. Udara pagi yang biasanya menyegarkan kini terasa mencekam, terperangkap di antara marmer Italia yang dingin dan pilar-pilar baja yang mencakar langit. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan debar jantungnya yang berpacu dengan rasa bersalah yang sebenarnya tidak perlu ia rasakan. Kemeja birunya yang biasanya rapi kini sedikit kusut, dengan bercak debu di bagian lutut celananya. Pagi ini, semesta seolah menguji prioritasnya. Tepat 3 blok sebelum kantor, ia menyaksikan sebuah tragedi kecil namun menyesakan. Seorang ibu pedagang sayur tua terjatuh karena terserempet motor yang tidak bertanggung jawab. Gerobaknya terbalik, sawi dan cabai berserakan di aspal yang panas. Orang-orang hanya lewat, sibuk dengan gawai dan ambisi mereka. Aryan tidak bisa melakukan hal yang sama. Ia berhenti, membantu memunguti dagangan, dan memastikan ibu itu aman. Ia memilih nurani, meski ia tahu, disiplin besi, perusahaan tidak mengenal kata maaf. Langkah kaki yang tegap dan berirama mulai membelah kesunyian lobi yang megah. Suara sepatu kulit mahal yang beradu dengan lantai marmer menciptakan gema yang mengintimidasi. Rian Pratama, manajer pemasaran yang dikenal sebagai si tangan besi, muncul dari balik lift eksekutif. Penampilannya sempurna, nyaris tanpa celah, setelan jas biru gelap yang disetrika dengan presisi dan rambut yang disisir klimis hingga mengkilap di bawah lampu kristal lobi. Matanya yang tajam di balik kacamata bermerek menatap Aryan dengan sorot menghina yang tidak disembunyikan. 9:15, Aryan, ucap Rian dengan suara bariton yang pelan namun bergetar oleh arogansi. Ia berhenti tepat di depan Aryan, menciptakan jarak yang sangat intim namun penuh permusuhan. Ia tidak sedang bertanya, ia sedang menjatuhkan vonis. Beberapa karyawan yang baru tiba mendadak melambatkan langkah, menciptakan lingkaran penonton yang tidak terlihat namun terasa tekanannya. Rian menyukai ini, sebuah panggung untuk menunjukkan siapa yang memegang kendali. Aryan mencoba mengatur suaranya agar tetap stabil. Maaf, Pak Rian. Ada insiden di jalan. Saya membantu seorang pedagang yang, belum sempat kalimat itu tuntas, Rian mengangkat tangan kanannya dengan gestur yang sangat meremehkan, seolah-olah kata-kata Aryan adalah lalat yang mengganggu kenyamanannya. Saya tidak menggajimu untuk menjadi pahlawan jalanan, Aryan. Perusahaan ini membayar untuk efisiensi, untuk ketepatan waktu yang absolut. Jika kamu tidak bisa mengelola 15 menit dalam hidupmu, bagaimana mungkin aku mempercayaimu mengelola jutaan titik data kami? Hinaan itu dilemparkan secara terbuka, cukup keras untuk didengar oleh petugas keamanan dan resepsionis yang kini menunduk, tak berani menatap mata siapapun. Rian melangkah lebih dekat, aromanya yang tajam dari parfum mahal memenuhi ruang pribadi Aryan. Mungkin tempat ini memang terlalu elit untuk orang dengan mentalitas pembantu sepertimu. Disiplin adalah denyut nadi Visi Teknika, dan detak jantungmu pagi ini sudah berhenti bagi kami. Rian tersenyum dingin, sebuah seringai yang tidak mencapai matanya. Kamu dipecat, Aryan. Sekarang juga. Bereskan barang-barangmu sebelum jam 10, atau keamanan akan menyeretmu keluar. Keheningan yang mematikan menyusul ucapan itu. Semua mata kini tertuju pada Aryan, menanti ledakan kemarahan atau tangis permohonan yang biasanya muncul dari mereka yang dipecat oleh Rian. Namun, tidak ada satupun yang terjadi. Aryan hanya menatap mata Rian dengan sorot yang sangat tenang, begitu tenang hingga Rian merasa sedikit tidak nyaman. Aryan mengangguk sekali, sebuah gerakan yang sangat bermartabat.
Baik, Pak Rian. Terima kasih atas 7 tahun ini, jawabnya singkat. Tanpa drama, tanpa satu pun kata pembelaan diri. Ia berbalik dan berjalan menuju lift, meninggalkan Rian yang masih berdiri mematung, merasa kemenangannya sedikit hambar karena tidak ada perlawanan yang ia harapkan. Lantai 12, markas besar divisi analisis data, terasa seperti ruang hampa saat Aryan melangkah masuk. Kabar tentang apa yang terjadi di lobi sudah menyebar lebih cepat daripada email internal. Bisik-bisik berhenti seketika saat bayangan Aryan melewati kubikel-kubikel karyawan. Tatapan iba, bingung, dan beberapa yang penuh ketakutan menyertai langkahnya menuju meja di pojok ruangan. Meja itu kecil, namun dari sanalah seluruh aliran data perusahaan diproses dan diubah menjadi strategi triliunan rupiah. Lestari, seorang analis senior yang telah bekerja bersama Aryan selama 5 tahun, mendekat dengan mata yang berkaca-kaca. Ia adalah satu-satunya orang yang tahu betapa seringnya Aryan menginap di kantor untuk memperbaiki algoritma yang kacau karena kesalahan manajer pemasaran. Ini gila, Yan. Pak Rian benar-benar keterlaluan. Hanya karena 15 menit? Setelah semua yang kamu lakukan untuk proyek Cakrawala, bisiknya dengan nada yang bergetar karena amarah yang tertahan. Aryan mulai memasukkan barang-barangnya ke dalam kotak kardus bekas. Sebuah mug keramik dengan gambar gunung yang sudah pudar, beberapa buku catatan tentang logika matematika, dan sebuah bingkai foto kecil berisi senyum hangat istri dan anak laki-lakinya. Tidak apa-apa, Tari. Setiap perjalanan ada akhirnya. Mungkin ini saatnya aku pulang lebih awal, jawab Aryan dengan senyum tipis yang tulus. Ia tidak menunjukkan sedikit pun dendam, sebuah ketenangan yang justru membuat Lestari merasa merinding. Di balik dinding kaca ruangannya yang kedap suara, Rian Pratama mengawasi setiap gerak-gerik Aryan dengan puas. Ia merasa baru saja melakukan pembersihan yang diperlukan. Baginya, Aryan adalah simbol dari masa lalu perusahaan yang terlalu lembek. Rian ingin membangun pasukan robot yang patuh, bukan manusia dengan nurani yang bisa merusak jadwal presentasi. Ia tidak sadar bahwa di dalam folder terenkripsi pada laptop Aryan yang baru saja dimatikan, terdapat kunci yang menghubungkan PT Visi Teknika Utama dengan aliran dana dari Nusantara Investment Group, NIJ. Sebenarnya, selama 1 tahun terakhir, Aryan sedang menjalani misi penyamaran yang diperintahkan langsung oleh kakeknya, pendiri NIJ. Ia ingin melihat dari dalam, apakah perusahaan yang mereka kucurkan dana triliunan itu dijalankan dengan integritas atau sekadar keserakahan. Dan pagi ini, ia telah mendapatkan jawabannya. Saat Aryan mengangkat kotaknya, ia menatap Lestari untuk terakhir kalinya. Tari, ingat pesan saya. Jangan pernah biarkan sistem menghapus kemanusiaanmu. Jika kapal ini mulai bergoyang, pastikan kamu sudah siap untuk melompat. Kepergian Aryan dari lantai 12 sangat sunyi. Tidak ada tepuk tangan perpisahan, tidak ada kue coklat. Hanya deru mesin fotokopi dan suara ketikan keyboard yang ragu-ragu. Namun, saat lift yang membawa Aryan turun menyentuh lantai dasar, sebuah sinyal merah menyala di server pusat NIG di Singapura. Laporan harian dari agen lapangan utama telah berhenti secara permanen dengan status integritas manajemen gagal total. Aryan melangkah keluar ke bawah sinar matahari pagi, merasakan beban tak terlihat terangkat dari pundaknya. Ia telah menyelesaikan tugasnya, dan kini giliran para dewa di lantai atas yang akan menghadapi badai. Keesokan paginya, lantai 25 yang menjadi singgasana para direktur tampak sangat sibuk. Namun, kesibukan itu bukan karena produktivitas, melainkan karena getaran kepanikan yang mulai merambat. CEO Jatmiko Adhinata duduk di kursi mahoninya yang besar, menatap layar monitor dengan dahi berkerut dalam. Agenda hari ini adalah finalisasi proyek Cakrawala baru, sebuah ekspansi ambisius ke 10 negara di Asia Tenggara yang membutuhkan dana cair sebesar 2 triliun rupiah. Mana konfirmasinya? Tanya Jatmiko kepada direktur keuangan yang berdiri dengan wajah pucat di depannya. Seharusnya email dari Nusantara Investment Group masuk pukul 8 pagi tadi. Tanpa tanda tangan digital mereka, kita tidak bisa melakukan pembelian server pusat di Singapura. Direktur keuangan hanya bisa menelan ludah. Mereka tidak membalas email kita, Pak. Bahkan, semua jalur komunikasi pribadi dengan perwakilan mereka tiba-tiba terputus.
Atmosfer di ruang rapat mendadak berubah menjadi sedingin es. Jatmiko merasakan firasat buruk yang tajam. Ia segera memerintahkan tim sekretariat untuk menghubungi kantor pusat NIJ. Jawaban yang mereka terima justru lebih mengejutkan. Status kerja sama dengan PT Visi Teknika Utama sedang dalam peninjauan ulang tingkat tinggi. Tidak ada penjelasan lebih lanjut, tidak ada ruang untuk negosiasi. Seolah-olah sebuah tembok baja baru saja dijatuhkan di antara mereka dan sumber uang mereka. Cari tahu apa yang salah, teriak Jatmiko, suaranya menggelegar hingga keluar ruangan. Apakah ada laporan keuangan yang bocor? Apakah ada skandal moral? Aku tidak peduli bagaimana caranya. Geledah semua aktivitas perusahaan dalam 48 jam terakhir. Sesuatu pasti telah terjadi yang membuat mereka merasa tidak aman dengan uang mereka. Tim HRD, IT, dan audit internal dikerahkan dalam hitungan menit. Mereka mulai menyaring ribuan email, log aktivitas, hingga rekaman CCTV lobi. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Ibu Sarah, kepala HRD, masuk dengan langkah terburu-buru dan wajah yang nyaris tidak berwarna. Ia membawa selembar laporan personel yang baru saja dicetak. Pak Jatmiko, hanya ada satu perubahan status karyawan yang signifikan kemarin pagi, lapornya dengan suara gemetar. Jatmiko merebut kertas itu. Matanya terpaku pada sebuah nama yang terasa asing namun mematikan, Aryan Wijaya. Jabatan, Analis Data Junior. Alasan pemutusan, pelanggaran disiplin, terlambat 15 menit. Siapa ini? Tanya Jatmiko dengan nada rendah yang berbahaya. Dan siapa yang berani memecat seorang analis di tengah persiapan proyek Cakrawala? Di saat yang sama, Direktur Keuangan yang sedang menelusuri database rahasia investor tiba-tiba memekik kecil. Pak, lihat ini. Ia menunjukkan sebuah foto profil pemegang saham mayoritas NIG yang baru saja dirilis secara internal karena transisi suksesi. Foto itu menampilkan seorang pria dengan kemeja biru, berdiri di depan pegunungan Alpen. Wajahnya identik dengan pria yang baru saja dipecat di lobi kemarin. Jatmiko terjatuh kembali ke kursinya, seluruh tubuhnya mendadak terasa lumpuh. Mereka tidak hanya memecat karyawan, mereka baru saja mengusir pemilik uangnya sendiri. Rian Pratama sedang menikmati espressonya di kafetaria lantai 10 ketika dua petugas keamanan berpakaian rapi mendekatinya. Pak Rian, dipanggil ke ruang rapat lantai 25 sekarang juga, ucap salah satu petugas dengan nada yang tidak menerima penolakan. Rian tersenyum, mengira ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu, promosi menjadi direktur pemasaran karena ketegasannya membersihkan divisi data. Ia bahkan sempat merapikan dasinya di depan cermin lift, membayangkan ucapan selamat dari Jatmiko. Namun, saat pintu ruang rapat terbuka, yang ia temukan bukanlah sambutan hangat. 12 pasang mata direktur menatapnya seolah ia adalah seorang teroris yang baru saja membawa bom ke dalam gedung. Jatmiko Adhinata berdiri di ujung meja, wajahnya merah padam dengan urat leher yang menonjol. Sebuah tablet dilemparkan ke tengah meja mahoni, meluncur dengan suara kasar tepat ke depan Rian. Baca itu, Rian. Baca setiap kata dengan teliti, desis Jatmiko. Rian mengerutkan kening, melihat foto Aryan Wijaya yang mengenakan setelan jas khusus buatan Savile Row, berdiri di samping kakeknya, sang naga finansial Asia. Judul artikelnya sangat jelas, Aryan Wijaya, pewaris tunggal NIJ, menyelesaikan evaluasi lapangan di anak perusahaan. Darah seolah berhenti mengalir di tubuh Rian. Lututnya terasa lemas, dan espresso yang baru saja ia minum terasa seperti asam yang membakar lambungnya. Pak, saya tidak tahu. Dia hanya analis junior yang selalu terlambat. Saya hanya menjalankan aturan perusahaan yang Bapak buat sendiri, bela Rian dengan suara yang melengking karena ketakutan. Jatmiko tertawa, sebuah tawa kering yang terdengar sangat mengerikan. Aturan? Kau membakar seluruh hutan hanya untuk membunuh seekor semut, Rian. Kau menghancurkan kredibilitas yang kubangun selama 20 tahun hanya demi memuaskan egomu yang haus panggung. Kau memecatnya di lobi, di depan semua orang, seperti dia adalah sampah. Jatmiko melangkah mendekat, auranya begitu mengintimidasi hingga Rian terhuyung mundur. Hari ini, NIG menarik semua investasinya. Mereka melikuidasi saham mereka. Nilai perusahaan kita terjun bebas 80% dalam 3 jam terakhir.
Visi Teknika sudah mati, Rian. Dan kau adalah pembunuhnya. Dengan satu gerakan tangan, Jatmiko menunjuk ke arah pintu. Kemarin kau memecatnya di depan publik. Sekarang, aku memecatmu di depan dewan direksi. Bereskan barang-barangmu. Jika wajahmu masih terlihat di gedung ini dalam 10 menit, aku pribadi yang akan memastikan kau tidak akan pernah bekerja lagi di industri manapun. Rian keluar dari ruangan itu dengan langkah gontai. Di luar, para karyawan sudah berkumpul, menatapnya dengan tatapan yang sama yang ia berikan pada Aryan kemarin, penuh penghinaan. Kabar tentang identitas asli Aryan sudah meledak di seluruh kantor. Rian melewati kubikel Lestari, yang kini menatapnya dengan senyum getir yang penuh kemenangan. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Sang Algojo kini telah menjadi korban dari pedang yang ia asah sendiri. Di sebuah kedai kopi kecil di pinggiran kota, jauh dari kebisingan distrik finansial, Aryan Wijaya duduk dengan tenang. Tidak ada jas mahal, tidak ada pengawal. Ia hanya mengenakan kaos polo hitam dan celana jeans, menyesap kopi tubruk yang aromanya memenuhi ruangan kayu yang hangat itu. Di depannya, sebuah laptop terbuka menampilkan grafik kehancuran harga saham PT Visi Teknika Utama yang tampak seperti tebing curam menuju jurang. Ia menghela napas panjang. Sebenarnya ada rasa sedih yang terselip. Ia melihat potensi besar pada produk-produk perusahaan itu, dan ia tahu banyak orang baik seperti Lestari yang akan terkena dampak dari kehancuran ini. Namun, sebagai pemimpin masa depan NIG, ia tidak bisa menoleransi busuk di akar. Sebuah perusahaan yang dibangun di atas ketakutan dan penghinaan terhadap manusia tidak akan pernah bisa bertahan lama di bawah kepemimpinannya. Uang bisa dicari, namun integritas yang hilang tidak bisa dibeli kembali. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Jatmiko Adhinata, berisi permohonan maaf yang sangat panjang dan memohon waktu untuk bertemu demi menyelamatkan masa depan ribuan karyawan. Aryan hanya menatap pesan itu tanpa ekspresi, lalu menekan tombol hapus. Ia sudah memberikan peringatan melalui perilakunya selama 7 tahun, namun manajemen lebih memilih mendengarkan suara sepatu Rian daripada suara kebenaran dari datanya. Sudah saatnya membangun sesuatu yang baru, kakek, ucap Aryan pelan saat melakukan panggilan video dengan kakeknya. Sang naga di seberang sana hanya tersenyum bangga. Investasilah pada jiwa, bukan pada baja, Aryan. Itulah rahasia kekayaan yang abadi. Aryan mengangguk. Ia sudah memiliki daftar perusahaan rintisan, startup, kecil yang dijalankan oleh orang-orang jujur yang dipecat karena sistem yang kaku. Ia akan membangun kerajaan baru dari sana. Saat matahari mulai terbenam di balik cakrawala, Aryan menutup laptopnya. Ia berjalan keluar menuju parkiran, membantu seorang anak kecil yang kesulitan mengambil bolanya yang masuk ke bawah mobil. Ia tetaplah Aryan yang sama, pria yang lebih memilih terlambat 15 menit demi membantu sesama daripada tepat waktu namun kehilangan nuraninya. Di kejauhan, lampu-lampu menara Visi Teknika mulai padam satu persatu, menjadi monumen bisu bagi sebuah arogansi yang baru saja dibayar tunai. Di penghujung narasi ini, kita melihat Aryan Wijaya melangkah pergi dengan damai, meninggalkan reruntuhan perusahaan yang ia pilih untuk tidak ia selamatkan. Sementara itu, sosok angkuh seperti Rian Pratama harus merasakan pahitnya kehilangan segalanya, terjebak dalam penyesalan atas ego dangkal yang menghancurkan masa depannya sendiri. Kisah ini mengajarkan kita sebuah hikmah mendalam bahwa integritas dan empati adalah fondasi utama dalam kepemimpinan, karena menghargai manusia jauh lebih berharga daripada sekadar mematuhi aturan secara buta. Perlu kami sampaikan bahwa cerita ini bersifat fiktif, namun dirancang sedemikian rupa agar kita semua dapat memetik pelajaran berharga tentang kerendahan hati dalam kehidupan nyata. Terima kasih tulus telah menonton dan menyimak kisah ini hingga akhir.